pada waktu itu ada gerakan dari Pak Harmoko yang mengundurkan diri sebagai Menteri Penerangan waktu itu. Bahkan dia membuat kelompok di Bappenas. Diundang sama Pak Harto ke istana, kumpul di dalam satu ruangan. Selesai Pak Harto ngomong, Pak Harto keluar, ini saksi dari saya, saksi saya. Disuruh pintunya dikunci, trak dikunci. Jadi Pak Harmoko dan 7-8 orang ada tahan di situ. Terus kemudian saya bilang sama Pak Wiranto, Pak Wiranto, Bapak mau bicara. Saya siap mau bicara, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana bicara. Baik, saya akan tanya ke istana. Saya tanya Pak pimpinan istana, nggak berani, karena sudah serah terima. Semuanya nggak ada berani. Saya nekat Pak, saya nekat. Pak Wiranto, Bapak tenang aja. Nanti Pak Habibie, Pak Harto sudah keluar, saya akan kasih komando. Kan gila, orang gila. Biasalah saya sudah orang gila. Jadi begitu pulang, begitu pergi Pak Habibie sama itu, saya bilang, Pak Wiranto, saya persilakan Bapak sekarang bicara di depan wartawan. Dan saya ngomong sama wartawan, ada hal yang sangat strategis yang akan disampaikan. Di situ Pak Wiranto hanya bicara sangat singkat, kurang dari 5 menit. Pertama dia mengatakan, saya masih sebagai Panglima TNI. Dan saya atas nama Panglima TNI memerintahkan semua pasukan untuk menjaga agar pertama ya yang harus dilakukan adalah keamanan dan ketentraman harus dijaga. Yang kedua apa? Yang kedua, saya larang mahasiswa untuk menyerang cendana. Itu perintah beliau. Lu ada nggak yang berkesan buat Pak Isadi? Ada. Sebelum gue ikutin? Ada. Gue jadi yang pertama kesan gue ketika masuk TV ya. Waktu itu kebetulan rombongan gue itu termasuk pendobrak lah di pemberitaan. 11 orang nih. Jadi grup gue itu satu-satunya grup yang memang di-create oleh Pak Isadi sebagai bulldozer lah, karena sebelumnya kan para senior semua tuh yang ada di pemberitaan. Jadi 11 orang ini sampai sama Pak Berata dulu dikasih nama Fokus 78. Ya, jadi dari ratusan orang terkumpul 11 orang. Di antaranya ada Aming, Herudin, Edi Mariadi Syafei, ada Camera Girl pertama kali, News Camera Girl tuh. Nah suatu ketika gue dapat tugas nih ke Australia, man. Gue diundang oleh PWI-nya sana lah. Gue sama Dedi dari Surabaya, editornya Dodi Afriansyah, bertiga. Timur bergejolak. Gue juga sampai Patu Latihan Gabungan itu ke sana. Jadi ikut hampir tiap minggu tuh jalan dari Los Palos ke Bakau ke mana-mana tuh. Heranya nggak boleh bawa senjata, bayangin. Jadi sama ajudan pun nggak bawa senjata. Suatu ketika gue pernah juga tuh diberondong sama Fretilin sana kan. Markas gue ada di bawah towernya diantem. Kita nggak dikasih senjata, suruh jaga. Waduh, ini bunuh diri Pak, saya bilang. Gue ngumpet tadi di bawah kolong tempat tidur gue. Gak mari kemana-mana. Nah jadi itu waktu gue di Australia itu, di Northern Territory itu ada peristiwa di PWE-nya, ada peristiwa semacam ulang tahun lah ya, peristiwa tahunan itu rutin sebetulnya. Jadi ada semacam opera sama kayak drama-drama kecil yang menggambarkan bagaimana suasana Timur dengan Australia. Ya di mata gue sih sebagai wartawan waktu itu nggak melihat sesuatu yang aneh gitu, karena di poster-poster gue lihat memang tuh ada gambar-gambar wartawan yang waktu mati di perang Timur segala macam, ada baliho segala macamnya, peristiwa Balibo waktu itu. Nah jadi ketika itu terjadi, tiba-tiba ada pemberitahuan dari Konjen bahwa kru TVRI diperlakukan tidak baik oleh wartawan Australia gitu kan.
Jadi wah gue juga pada kaget nih bertiga. Apa ya kurang pada nggak ada masalah. Sejak itu yang namanya gue biasa meliput berita, kali itu gue jadi bintang berita di TV. Bertiga setiap hari ada siaran khusus mengenai kru TVR ini. Wah sampai gue ke jalan-jalan ke supermarket di syuting. Gue kemana-mana di syuting, nggak bisa ngelak. Jadi Pak Isyadi memerintahkan nih, kalian jangan kemana-mana. Pokoknya nanti begitu kalian pulang, langsung di VIP dijemput. Waduh, kalau tambah deg-degan nih. Wah, gawat banget ini situasinya gitu kan. Padahal kita merasa biasa-biasa aja gitu. Bener man, sampai gue pulang di airport, itu gue lewat dikasih mobil khusus, dikasih ruangan khusus, masuk pesawat pun terakhir. Artinya begitu pulang ditelepon lagi, pokoknya kalian sampai di Halim nggak boleh kemana-mana. Jadi gue kayak ditahan tuh, karena takut diserbu wartawan lokal waktu itu kan, informasi ntar bias lagi. Wah, akhirnya selamat tuh alhamdulillah. Nah, kesan berikutnya Pak Isyadi ini memang sebagai broadcaster sejati juga dia inspirator, Ya betul. motivator, sekaligus visioner gue lihat. Udah, jadi setelah itu Pak Wiranto bicara singkat sekali 5 menit, sudah itu selesai. Tapi keadaan terjaga. Tapi yang terakhir yang sangat-sangat menarik diri saya adalah 6 bulan kemudian saya sebagai dirjen, waktu itu menterinya yang baru Yunus Wasia, Majen Kopassus, ya. Nah dia mengatakan suatu hari waktu itu telepon saya, Pak, Bapak temannya Pak Harto ingin ketemu Anda. Waduh, saya kaget kan. Saya pergi menemui di Cendana. Apa yang terjadi? Di Cendana itu Pak Harto sudah pakai topi putih, baju putih, sarung. Terus kita berdua bicara. Awalnya saya puji-puji dulu. Dia presiden, bagaimana juga. Waktu itu sudah diadili, tapi tidak ditahan. Ya. Dia mengatakan pada saya, pertama-tama saya puji-puji dia, Bapak ini luar biasa, sudah 35 tahun memimpin negara, segala macam. Dan sekarang Bapak ditahan. Nah, saya ada saran Bapak. Apa? Saran saya adalah, waktu itu sebelumnya dia mengatakan pada saya, Isyadi, saya minta di sini membantu saya menggantikan Juan Felix Tampu-Bolon, lawyer, karena dia terlalu banyak uang. Terus saya bilang, Bapak Presiden, saya ini dirjen Departemen Penerangan. Jadi saya harus ada izin dari Departemen Penerangan. Dia mengerti. Nah, singkat kata kemudian setelah itu saya langsung ke Depen. Buat apa? Laporan. Apa yang terjadi? Saya laporan sama Yunus Wasia itu Kopassus, Majen. Dia rupanya kecewa sama saya. Kenapa saudara ke sana? Kenapa tidak izin saya? Saya katakan, Pak, kalau saya minta izin Bapak, ini kan pribadi saya. Pribadi apa? Kamu kan dirjen. Mohon maaf Bapak, saya udah sering kali dipecat, diganti segala macam, tapi dalam hal ini saya harus punya prinsip. Udah, punya prinsip. 2 hari lagi kamu saya pecat. Nah, ada alasannya juga kenapa. Waktu itu saya menjadi dirjen di Depen. Syarat dirjen adalah dia harus pegawai negeri. Saya tidak pegawai negeri. Kenapa? Karena saya waktu itu disuruh berhenti sama Pak Harmoko. Suatu ketika Pak Harmoko sudah sebel sama saya, dia panggil saya, Pak, kebetulan Pak, Bapak sudah menunjuk saya untuk 5 tahun, syaratnya 5 tahun. Saya harapkan setelah 5 tahun saya bisa lebih tinggi, apakah dirjen atau apa gitu. Kamu berani ngomong gitu sama saya. Kamu pensiun dini saja. Saya belum waktu pensiun. Saya pensiun, Pak. Saya pensiun. Ya. Nah, kemudian
saya ngadep Yunus Yosvia, kemudian dia marah, saya kasih waktu kamu 2 hari, setelah itu serah terima.